untuk sebuah proses ruh hatinya itu menyala cahaya ma'rifati gini Pak. Ruh harus mengasah yang namanya imanul haq. Yang imanul haq itu bisa kami sebut sebagai rasa. Setelah imanul haq atau disebut ihsan, itu ruh itu akan menemui namanya nur ma'rifat atau bisa kami sebut cahaya. Loh, di dalam cahaya itu kalau sudah menyala, nyatalah Allah atau urib, atau bisa kami sebut di dalam Al-Quran ilahun wahid. Loh, ruh untuk bisa sampai ke sini, wusul bertemu Allah, ruh itu prosesnya ini Pak. Ya, sebelum dalam hati sampai muncul rasa, muncul iman, kalau yang mendatangkan rasa dingin itu adalah Allah, ruh ini harus dibekali namanya ulum, piro-piro ngelmu. Lah, ilmu ini disampaikan oleh tabi'ina solihin dan atau lewat duriyah kanjeng Nabi. Lah, yang dimaksud ilmu ini adalah dinut tauhid. Bapak Ibu, jadi sama tingkatannya jenengan di mata Allah belajar dari tabi'ina solihin tentang bil huda wa dinil haq dengan jenengan belajar dari duriyah kanjeng Nabi. Sama Pak. Mungkin kalau boleh saya sebut tabi'ina solihin nggih kiai-kiai masayih desa-desa ngaten ya, ulama-ulama pribumi yang beliau itu tidak mengajarkan tata ilmu dohir, tidak hanya mengajarkan tata ilmu fikih, terus ilmu hadis, ilmu Quran, balaghah mantek, enggak, tapi juga beliau mengajarkan toto ilmu ruhani, yaitu pengajaran dinut tauhid. Niki kiai-kiai desa ngaten. Enggak ada garis keturunan kanjeng Nabi, tapi ilmunya kanjeng Nabi. Itu sama, jenengan belajar terhadap beliaunya dengan belajar duriyahnya yang ilmunya sama, monggo sama. Cuman bedanya nasab dengan sayyid, dengan pengikut setia Rasulullah. Di Indonesia itu kan hanya di Indonesia loh Pak, sing memuliakan terhadap golongan-golongan itu hanya di Indonesia, karena jenengan sudah kena doktrin, kena dogma. Padahal siapa yang harus jenengan puji? Allahu waliyul ladina amanu, ini Allah yang harus puja dan harus panjenengan harus kita puji. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah,
Gusti Allah pertama akan mendatangkan utusannya untuk membawa bil huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang bertauhid. Mana agama yang mengajarkan hati jenengan untuk ke esa, itulah yang dimaksud dinul haq. Belajarlah terhadapnya. Kalau belum, ini proses awal. Lah, ketika Allah mendatangkan guru akhirat terhadap kita sebagai manusia yang saat ini kondisinya hati kita itu masih dalam kegelapan terhadap Allah, itu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Kelompok pertama ini mereka mendengarkan, Pak, sami'na wa atokna, lalu beriman, percaya tentang dinut tauhid ini dari Allah al-haq yang harus dipelajari. Akhirnya muncul iman. Jenengan ketika saat disampaikan tentang pengajaran ilmu tauhid, hati jenengan menerima, akhirnya ada iman. Ingin masuk lebih ke dalam, fayat tabiuna aksanahu, jenengan pasti akan berupaya untuk mengamalkannya. Ini proses. Golongan pertama dia terima, tapi golongan yang kedua disebutkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, atau sami'na wa asoina, dia mendengarkan tapi dia tidak percaya. Makanya dikatakan Allah innalladzina kafaru, disebut orang yang ingkar, mengingkari kebenaran dari Allah ini. Iku kan teko Muhammad. Muhammad iku lho arek yatim, tidak punya apa-apa, kedudukan pun tidak. Lah aku sebagai orang kaya punya kedudukan, masa sih mau nganut si Muhammad? Abu Lahab, Abu Jahal, dan para pengikutnya seperti itu. Jadi Rasulullah dipandang sebelah mata, Pak, karena memang status beliau wong gak duwe, orang tidak punya, miskin, yatim piatu pisan. Prosesnya susah beliau itu, Pak, waktu kecil. Ya Allah, wonten kandungan sudah ditinggal ayahandanya sedo, begitu lahir masih dalam keadaan menyusui Siti Aminah ya sedo. Asinya itu terlunta-lunta beliau. Sejak kecil sudah mengalami proses-proses yang sangat susah. Nah, inilah akan menjadi hati yang kuat. Kalau jenengan sugih dadak sebab warisan, bapak ora enek, mbok ora enek, sudah sedo, ninggalno harta waris pabrik 10. Ya toh, armadane iku 200, dulure meng loro, wis gegeran, Pak.
royoan warisan. Takon warisan, bapak mati tinggal apa, meninggalkan apa, itu kebanyakan. Jarang ada anak bapak meninggal hitung-hitung bapak utangnya berapa, jarang. Yang ditakoni adalah bapak meninggalkan apa. Iki anak sing gak duweni tata krama ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mereka nggak percaya, otomatis dia akan menolak ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Berhubung Kanjeng Nabi sudah tiada, mereka nggak percaya dengan dinul haq ini, sehingga ketika disampaikan isi kandungan ajaran dinul haq, dia nggak mau. Niki kelompok kedua. Kita kembali kepada proses, kembali kepada sebab apa prosesnya Allah menyalakan hati dengan cahaya makrifat. Pertama tadi Allah ngutus utusannya, kita anggap sebagai guru akhirat kita. Udah. Setelah itu Bapak Ibu, setelah beliau menyampaikan pengajaran bagaimana caranya hati ini meninggalkan iman selain daripada ilahun wahid, beliau pasti akan membekali laku, yang laku ini untuk tinggalkan selain Allah. Itulah dalam Islam disebut kholwat, itulah dalam Islam disebut fal ya'mal amalan sholihan. Dan Allah dawuh, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah, barang siapa yang meninggalkan, mengingkari, meniadakan at-taghut. At-taghut itu perkara selain daripada ahad. Apa itu? Ma fis samawati wa ma fil ard. Isi langit dan bumi disebut makhluk. Yang tadinya saya mengikuti dan percaya padanya, ini saya tinggal. Contoh nggih, contoh. Situasi kados di Malang malam hari ini miturut kula asrep, miturut saya dingin, makanya tadi saya siasati jaket. Buat jenengan sudah terbiasa nggak dingin, karena saya Mojokerto itu panas Pak. Masuk ke Malang akhirnya bagi saya terasa dingin. Tadi itu Pak ya, awalnya hati saya dinginnya itu sebab cuaca, entah cuaca lewat angin, entah cuaca lewat kabut. Loh, ini adalah makhluk. Tadinya saya beriman munculnya rasa dingin itu disebabkan cuaca, sehingga saya beriman terhadap cuaca. Padahal cuaca ini adalah makhluk. Inilah yang kusebut wa may yakfur bittaghuti, barang siapa tinggalkan tauhid ini, iman yang seperti ini, maka wa yu'min billah, maka iman saya hanya pada esa. Lah ilahun wahid yang esa itu meliputi dalam
cuaca. Lewat syafaatnya Allah meletakkan rasa dingin terhadap cuaca itu, sehingga seakan-akan cuaca ini bisa mendatangkan rasa dingin. Berhubung kami sudah diajari oleh guru yang didatangkan Allah untuk beriman terhadap ilahun wahid yang menguasai cuaca itu, maka cuaca iman dalam hatiku saya tinggalkan. Wa yu'min billah, maka saya berimannya pada ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kondisi apapun, Pak. Ini contoh aja. Sehingga pasti hatiku itu ada sambungan ta'alluq langsung kepada ilahun wahid di dalam cuaca itu. Inilah Pak yang dimaksud zikir sirul asrar. Ini proses kedua. Allah mengapa menyalakan cahaya makrifat di dalam hati kita, disebabkan karena dua hal ini. Lalu yang ketiga istiqomah, terus menerus ikuku jalankan sampai kapanpun. Semakin besar zikir yang kukumandangkan, maka semakin benter menyala cahaya makrifat dalam hati kita. Kalau semakin benter, maka Allah maka semakin nyata di dalam hati panjenengan. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah itu dawuh dalam satu makalah dalam kitab Hikam, dawuh ngeten, la tatruk, ojo ninggalno sira adzikra ing zikir, li adami hudurika ma'allahi, senajana zikir panjenengan itu belum bisa hudur menyang Allah. Li adami hudurika, walaupun zikir Anda tidak ada kehuduran ma'allahi sertane Allah bihi kelawan zikir, nggak ada. Intinya jenengan zikir ini belum sampai pada ketemu Allah, maka zikir yang seperti ini janganlah jenengan tinggalkan. Artinya dalam kondisi apapun tetaplah hati jenengan mengasah zikir ini terus menerus, walaupun secara jasad jenengan ini gadai atau menanggung hadas kecil maupun hadas besar, itu nggak bisa menghalangi zikir ruhaniyah jenengan datang Allah, ndak. Sampak-sampak tentang masalah zikir Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanuhu, iling-iling wong sing beriman, wahai orang yang beriman, uzkurullaha, uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah, zikron kelawan eling kang temenan, kathiron kang ukeh. Ini ayat ini yang menarik itu kalimat zikron, Pak. Dengan sebenar-benarnya zikir, sejatine zikir. Pundi sejatine zikir? Uzkuru do ilingo, do sadaro atimu, Allah ing Gusti Allah lah yang
berperan atas segala hal apapun termasuk cuaca tadi. Jadi yang mendatangkan rasa dingin hanyalah Allah. Ngoten lho karepe. Yang mendatangkan jenengan iki sugih, punya jabatan, punya kehormatan hanyalah Allah. Karepe ngoten. Loh, jenengan kengken sadar. Tapi jikalau jenengan ini kok ya punya iman datangnya selain daripada Allah, contoh kaya sebabe tekone giate aku kerja, pinteri usaha, saya punya jabatan sebabe kalau punya uang buat nembak-nembak jenengan supaya nyoblos kula. Orang pada menghormati saya, pengikut semakin banyak sebabe teko ilmu yang ku bawa, sebabe aku dulu ngaji. Loh, inilah bahaya. Inilah yang akan menjadikan hati kita gelap pada Allah. Dan tidak bisa sambung rasa menyang urip ning kono, di situ nggak bisa, Pak. Berhubung jenengan itu sudah didasari ilmu, amal dengan istiqomah, maka ngerujuknya iman sampean itu hanya pada ilahun wahid, ini wajah wajhiya. Ini, Pak, inilah yang disebut kekasih Allah. Orang yang hatinya sudah sampai di sini, Bapak Ibu, pasti di dunia itu rohaniahnya selamat dari pengeriduni nafsu, di akhirat selamat dari siksane Gusti Allah. Itu pasti sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 257 ini. Bon, inilah proses Allah menyalakan cahaya makrifat. Terus pertanyaannya, apakah cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap dzurriyyah Rasul? Tidak. Allah tidak pernah bicara di dalam Al-Quran terkait cahaya makrifat itu tentang nasab. Enggak, Pak, enggak. Cuman Allah berkata mayyasha, dibuka di dalam surat An-Nur ayat 35. An-Nur ini cahaya, maksudnya cahaya makrifat. Nurun ala nurin, nurun utawi cahaya iku ala nurin ing atase cahaya. Di atas cahaya itu ada cahaya, maksudnya ai nur makrifat. Kalau nur tok itu maksudnya nurullah, wujudin dunya saisine, mafis samawati wa mafil ardi, iku nurullah, Pak, semua nurullah. Tapi ayatnya ala nurin, di atas cahaya ada cahaya. Di atas cahaya ini ada cahaya apa? Setrum. Ala nurin itu adalah setrum. Inilah yang kusebut cahaya makrifat. Yahdi bakal aweh
memberikan petunjuk. Sopo Allah Gusti Allah man terhadap orang yasya'u kang ngersakake sapa Allah iman nurun ala nurin yahdillahu li nurihi yahdillahu. Allah bakal aweh hidayah kelawan nuri iki mau terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Itu tadi Pak, merekalah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Entah itu dzurriyyahnya, entah itu sahabatnya. Nasab tidak menjamin Pak, tidak harus. Makanya Gusti Allah gak menyebut nasab di sini. Alladzina yastami'unal qaula, mereka yastami'una kang padha ngrungokake sapa ladina al qaula. Qaul ini adalah ilmu dawuh-dawuh. Lalu fayattabi'una ahsanahu, mereka ikuti, mereka imani lalu jalani. Jadi jenengan menurut saya sih yang penting ilmunya itu. Undur makola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat orangnya. Ini jikalau ilmunya itu dari alim ulama kiai deso, ya, kalau ini kebenaran dari Allah, ikuti dawuh-dawuh itu. Walaupun ikut dzurriyyah Rasul, kok keluar dari jalur, maka tinggalkan. Seperti itu maksudnya. Jadi yang penting ilmu ini. Makanya Allah katakan mayyasha, orang yang Allah kehendaki. Ini untuk menjadikan ruhaniyah jenengan itu cahaya Allah nyalakan. Sebab di dalam cahaya itu Pak ada urip, ada ilahun wahid. Makanya kalau boleh saya tulis, untuk sebuah proses ruh hatinya itu menyala cahaya ma'rifati gini Pak. Ruh harus mengasah yang namanya imanul haq. Yang imanul haq itu bisa kami sebut sebagai rasa. Setelah imanul haq atau disebut ihsan, itu ruh itu akan menemui namanya nur ma'rifat, atau bisa kami sebut cahaya. Loh, di dalam cahaya itu kalau sudah menyala, nyatalah Allah atau urip, atau bisa kami sebut di dalam Al-Quran ilahun wahid. Loh, ruh untuk bisa sampai ke sini, wusul bertemu Allah, ruh itu prosesnya ini Pak. Ya, sebelum dalam hati sampai muncul rasa, muncul iman, kalau yang mendatangkan rasa dingin itu adalah Allah, ruh ini harus dibekali namanya ulum, piro-piro ngelmu. Lah ilmu ini disampaikan oleh
tabi'ina solihin, dan atau lewat dzurriyyah Kanjeng Nabi. Nah, yang dimaksud ilmu ini adalah dinut tauhid. Ketika sudah mendapatkan ilmu dan paham, maka otomatis hati jenengan akan beriman. Muncul satu iman, muncul satu rasa. Fal ya'mal amalan sholihan, praktek nih iman ini di setiap kondisi apapun dalam rangka bertemu Allah. Sehingga Allah dawuh dzikron katsiron, ingatlah pada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Katsiron kang akeh. Lah, yang dimaksud dzikron di sini, hati jenengan ini nyambung no rasa, nyambung no urip, nyambung no roh menyang urip lewat rasa, lewat iman. Berhubung hati kita itu penuh penyakit tadi, maka sedikit demi sedikit penyakit itu akan hilang. Makanya ayat berikutnya 42 Al-Ahzab, fasabbihuhu, dan podo nyucekake sira ning ati panjenengan bukrata wa asila, baik dikala waktu siang dan malam, pagi dan sore. Berarti terus menerus, Pak, dzikir itu terus menerus. Oleh karena jenengan iki dzikirnya terus menerus, maka Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Ketika nur makrifat itu menyala, maka iman-iman yang selain Allah yang sudah bersemayam di dalam hati saya tadi, cuaca tadi hilang, Pak. Langsung imannya itu Allah tadi nih. Akhirnya jenengan ngadepi di dunia ini kondisi apapun tegar, kuat. Ujian apapun yang Allah berikan, in asobathum musibah, jenengan mesti faqalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan langsung kembali kepada Allah. Sebab kita ning dunya iki, Pak, apalagi yang sudah berkeluarga, ujiannya itu ya Allah, tidak lewat garwa kita anak, tidak lewat anak ekonomi. Itu Allah mendatangkan itu. Berhubung jenengan ini sudah berjalan dzikir sirul asrnya, maka aman jenengan. Ini ning dunyo. Barang siapa saat di dunia hatinya sudah tidak gelap lagi terhadap Allah, alias imannya hanya pada ilahun wahid, terus sedo mesti dheweke ya ning akhirat tidak buta. Tidak buta. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat mungkar nakir iku mboten takok marabbuka. Sing takok iki wak mudin. Takok ning sing teko lho, sing takziah murui jenengan. Asline ngoten, nalken jenengan kali kula sing dugi. Tapi disanepakno menyang mayit. Inilah dakwah yang sangat arif, gak langsung nuduh wong liya,
disane pakne nang mayit. Biyen yang ngoten napa kok dilewatno wayang, sipate wayang supaya tidak ada yang tersinggung. Asline nggih terhadap jenengan. Artine wak mudin nalkin iku lekaslah hai yang takziah sebelum kita itu jadi seperti ini, lekaslah kembali kepada Allah. Ngoten lho karepe asli ini. Tapi ora dicetakno, khawatir kok salah paham. Nalkin niku sing ditalkin ya kudu sik urip, Pak. Sampeyan tinggalin thariqah. Sing ditalkin kan ya sik urip to ya. Seperti itulah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tadi saya katakan siapapun panjenengan kalau hati jenengan cahayanya makrifat sudah dinyalakan Allah, itu tetanda jenengan mesti selamat dunyone, selamat akhirat gade insya Allah. Saya tanggung jawab estu karena Qur'annya seperti itu. Tapi bagaimana kita yang tidak hatinya itu menyala cahaya makrifatnya? Monggo diterusake ayatnya. Waladina utawi wong akeh kafaru kang padha ngingkari sapa ladina, gak gelem ngingkari terhadap mulai proses ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para pengikutnya setia. Waladina kafaru utawi wong akeh kafaru kang padha kufur sapa ladina, ya ta, kufur nang apa? Kufur nang ngene ajaran dinul tauhid itu. Iku auliyauhum, ndadekake penolong hum sapa alladzina iku, ndadekake apa at-tauhutu sakliyane Gusti Allah. Orang-orang yang ingkar pada dinul haq itu menjadikan selain daripada ilahun wahid itu penolong. Untung aku nggo jaket, umpama aku gak beto jaket, gak bawa jaket lo kadu enredeg, berarti jaket iki tauhid, ngaten lho bagi saya. Untung cuacanya itu dingin sehingga aku gak ongkep bagi jenengan. Berarti cuaca itu adalah tauhid. At-tauhutu ini adalah perkara selain Allah. Untung bebek mangili aku duit. Andaikan tidak, aku dikejar-kejar dep kolektor. Bebek iku sakliyane Gusti. Lah. Ya inilah yang disebut waladina kafaru, menjadikan selain Allah sebagai penolong. Terus konsekuensinya bagaimana? Hati jenengan akan jauh pada Allah. Hati jenengan tidak ada rasa klik nang Allah. Sholat pun gak bisa klik nang Allah. Akhirnya kliknya hati saya pada selain Allah yang menurut Al-Quran disebut at-tauhutu, tauhid. Terus bagaimana kalau ini dibiarkan? Yukhrijunahum, bakal ngetokake,
sopo opo tauhid Pak. Hum ing ati sampen kalih kula minan nuri, menjauhkan minan nuri sangka dene pepadang, ila dzulumat tekani kegelapan. Jadi ora eneng padangi blas ati ini. Hati ini ketemune peteng dateng Gusti Allah. Siapa yang berjalan ke arah timur, maka semakin lama semakin jauh pasti arah barat yang ditinggalkan. Itu pasti. Siapa yang hatinya terus menerus menjadikan tauhid sebagai kekasihnya, sebagai penolongnya, sebagai imamnya, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Itulah yang kusebut sebagai hati yang gelap gulita pada Allah. Ulaika utawi mereka seperti ini Bapak Ibu, iku ashabun nar, sebagai penghuni neraka. Neraka di dunia, hati kita selalu gelisah, khawatir dan takut. Tadi mukadimah saya sebutkan, hati kita nggak ada rasa nyaman Pak. Hati kita ketakutan, kehilangan kekayaan, kehilangan jabatan, kehilangan pengaruh, pujaan. Ini bentuk siksa Allah. Ya ini hakikatin neraka. Bukan syariati loh Pak, hakikatnya. Makanya mereka-mereka yang berjubah, mohon maaf, mereka-mereka yang casingnya itu madein, nah, Ustaz, orang mulia itu nyun sewu. Kalau jiwanya tidak bertauhid, mesti dia ada rasa khawatir, takut tidak dipuja masyarakat, alias ketakutan. Loh, ayat ini jelas loh Pak, ayat ini jelas tentang keruhaniah kita. Saya tidak bicara tentang jasmaniah, ruhaniah. Siapapun kita kalau jiwanya tidak bertauhid pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Takut kehilangan pengaruh, takut ditinggal masyarakat, takut ditinggal pribumi. Berbagai cara upaya untuk meyakinkan pribumi supaya memuja, memuliakan terhadap mereka. Pak nyun sewu, namanya pelem gadung. Kalau estu iku mang wite yo gadung, woe mesti gadung. Peloknya nanti ditandur, cukulnya mesti pohon gadung. Gak mungkin jadi pelem golekan atau pelem jarot, gak mungkin. Poleso model koyo opo, namanya pelem mangga jarot. Tahu mangga jarot ya? Itu yang seratnya bauannya itu nek dimakan itu nyelewelit niku lho. Polesen model koyo opo amri jadi gadung mboten saged, tidak bisa. Ya sudah, jare wong Jawa becik ketitik Allah ketara, tinggal nunggu waktu mongso. Peribahasa
sepandai-pandai jenengan itu membungkus batang, suatu saat nggih tercium. Apa manfaatnya, Pak? Nggak ada. Karena semua itu hembusan dari nafsu. Tapi berhubung mohon maaf sukanya di situ, ya udah, karakter nafsu jelas. Innan nafsa la amaratum bisu, ngajak jenengan untuk menyembah terhadap tauhid. Pun akhirnya jenengan digiring lewat berbagai opini untuk memuji terhadap makhluknya, baik makhluk duriyah atau makhluk ngaku-ngaku duriyah padahal bukan duriyah, atau makhluk ulama, sami mawon, semua makhluk. Pujaan itu hanya satu, alhamdu utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Luwih jelas. Kita mau dibelokkan kemana? Terserah jenengan. Ulaika ashabun nar, di dunia ini sudah kelihatan hati gelisah, hati susah, khawatir, takut kehilangan itu. Inilah ciri-ciri walladzina kafaru, Pak. Ini secara hakikat. Makanya ketika saat hidangkan ajaran dinut tauhid, nggak mau. Ilmu babakan ruhaniyah nggak mau, sukanya ilmu babakan jasmaniyah. Untuk apa? Yes, untuk bermegah-megahan urusan dunia. Itulah sebab juga ada petunjuk man arodat dunya fa'alihi bi ilmin, barang siapa yang ingin sukses dunianya harus berilmu. Tapi gak diteruskan, padahal ada terusnya, wa man arodal akhirah fa'alihi bi ilmin. Kui pingin buah akhirat ya harus dengan ilmu. Ini yang mereka tidak pikirkan. Minggir sibuk urusan ilmu, kesuksesan dunia. Ya udah, akhirnya ulaika ashabun nar hum utawi mereka fiha ing dalem nar iku khalidun langgeng. Wis. Langgeng itu selama-lama. Artinya apa, Pak? Di dunia ini selama kita itu masih bersikukuh dengan tauhid, sampai kapanpun jenengan tetap hati ini terus panas oleh dakwah sampai wes metu keringeti bantrok. Di dalam tubuhku telah mengalir darah anjing, darah Rasulullah. Lala apa nek wit gadung itu adik ngomong aku gadung, lah mboten toh? Mboten mungkin. Pelem gadung iku ngomong aku wit, aku pelem sangka wit gak? Mboten. Gak usah ngomong. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pun ini urusan ning dunyo, kita masih ada kesempatan untuk berbenah diri. Motivasi saya lewat ayat ini adalah, wahai saudaraku, kita itu di dunia hanya mampir minum, mampir ngombe. Sekejap. Berapa tahun sih kita di dunia? Oke. Nek miturut zaman yang seperti ini 100 niku sudah lama, langot nggih? 100 tahun kita di dunia ini
wis miturut zaman sekarang sudah lama Pak. Walaupun 100 toh pada akhirnya. Sebab yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian itu mesti datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu sudah datang maka tidak bisa dimundurkan atau dimajukan, nggak bisa. Kita tinggal berapa? Saudaraku, udahlah. Urusan jasmani dunia ini penting. Oke. Tapi tolong lihatlah ke belakang. Kita ditunggu kemati. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kita ditunggu alam barzah. Bagaimana ruhaniyah kita? Bagaimana ruhaniyah kita? Masihkah dalam kegelapan pada Allah ataukah sudah terang benderang? Kalau masih gelap, miturut hemat saya, ndang lekas, terimalah utusan Allah itu dan mari kita jadikan sebagai pembimbing ilmu ruhaniyah kita untuk mendekat dan meninggal, untuk mendekat Allah dan meninggalkan selain Allah. Disitulah nanti letak bertemunya kedamaian jiwamu, kedamaian hatimu. Siapapun kita, apapun status kita, selain Allah tidak akan menjadi pengaruh dan penghalang ruhaniyah kita untuk bertemu Allah, manakala jenengan ini sudah betul-betul fastaqamu, mengistiqomahkan terus mengamalkan ajaran dinul haq di dalam pengajaran Rasulullah ini. Udah, sugih nggak jadi penghalang, jabatan ya juga tidak menjadi penghalang, pengaruh nyun sewu mempunyai pengikut ribuan, apabila itu jenengan ditinggalkan tidak menjadi penghalang. Nggak ditinggalkan ya juga tidak menjadi penghalang. Karena apa? Karena selain ilahun wahid di dalam hati jenengan itu sudah kefanaan. Lakukanlah hal ini min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya satu kematian. Jikalau jenengan tetap ragelem, maka Allah memberikan satu pernyataan yang tidak bisa kita bantah dalam surat At-Takatsur. Coba kita lihat. Alhaakumut takasur. Jikalau hati jenengan kali kula ini bermegah-megahan dengan tauhid selain Allah, maka itu akan menjadikan hati ini lalai pada Allah. Hal ini terjadi hatta zurtumul maqabir, sampailah waktu batas akhir, yaitu kematian. Bon, ini Allah sudah nyatakan dan Allah peringatkan dengan benar-benar peringatan yang keras miturut saya. Tergantung kita percaya atau tidak. Bapak Ibu panjenengan yang ada di majelis ini, aku yakin jenengan golongan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aqsanahu. Nggak ada masalah, cuman saya menguak surat Al-Baqarah ayat 232, 2257 ini untuk memperingatkan terhadap diri kita
kita masing-masing. Untuk ngelingno atine awak dhewe masing-masing supaya tidak kembali seperti zaman sebelum kita mendapatkan bil huda wa dinil haq. Ibaratnya wong Islam ben gak murtad. Satu. Nomor dua, ini sebagai peringatan bagi siapapun Anda yang mendengarkan yang tidak percaya. Makanya Allah katakan, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Monggo Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya cahaya makrifat itu pasti disampaikan, dinyalakan oleh Allah hanya pada hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Itulah hamba yang sami'na wa atokna, hamba yang ketika mendengarkan ajaran Allah lewat utusannya itu dan muncul satu keimanan lalu dia amalkan. Inilah yang kumaksud jenengan ini, proses-proses meninggalkan iman selain ilahun wahid untuk menuju iman ilahun wahid. Berarti jenengan harus masuk di alam kefanaan untuk memfanakan tauhid. Setelah itu nyatalah wujudnya Allah dalam diri Anda. Itulah yang disebut bertemu datang Gusti Allah. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog atau sesepuh yang ingin menambahkan keterangan dalam materi tersebut. Monggo kula aturi.